Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume kelima chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang kedatangan Hakuto di pasar budak tahap kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah pasar budak tahap kedua telah berhasil dijatuhkan oleh para beastmen, akhirnya Hansel memutuskan untuk segera melarikan diri melalui lorong rahasia yang ada di bawah tanah. Tetapi ternyata Putri Cake malah mengikuti Hansel ke lorong bawah tanah, karena dia juga sangat takut kepada para beastmen yang sedang mengamuk. Tetapi Hansel yang melihat Putri Cake, dia pun lalu menjadi sangat curiga. Dan di sini Hansel menduga jika Putri Cake pasti terlibat dengan semua kejadian yang telah terjadi, sehingga Hansel memutuskan untuk membunuh Putri Cake. Tetapi sebelum Hansel bisa membunuh Putri Cake, tiba-tiba mereka berdua mendengar ada suara dua orang yang saling berdebat. Dan suara itu adalah suara laki-laki dan juga suara perempuan. Tetapi sayangnya suara mereka tidak terdengar terlalu jelas. Tetapi di sini Putri Cake bisa mendengar sedikit suara mereka. Dan dia mendengar jika wanita itu memanggil teman laki-lakinya dengan sebutan Raja Iblis dan juga Malaikat Jatuh. Putri Cake yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Bahkan dia pun menjadi sangat putus asa, karena dia sangat tahu bahwa Raja Iblis di dalam legenda adalah seorang Malaikat Jatuh yang pernah menguasai malam. Dan dia sangat tahu bahwa betapa mengerikannya Raja Iblis itu. Tetapi di sini, dia pun lalu berpikir bahwa lebih baik dia ditangkap oleh Raja Iblis itu daripada dia harus dibunuh oleh Hansel. Dan tidak lama, dua orang itu pun akhirnya sampai di tempat mereka. Dan saat Hansel melihat dua orang itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena salah satu dari mereka ternyata adalah Olgan, anak dari rajanya, yaitu Raja Iblis Belphegor. Dan Hansel yang melihat Olgan, dia pun langsung berlutut di hadapan Olgan. Dan dia bilang kepada Olgan bahwa dia merasa sangat terhormat atas kehadiran dari Olgan. Tetapi saat Hansel melihat Hakuto, dia pun lalu beranggapan jika Hakuto itu adalah seorang budak dari Olgan, karena Hakuto adalah seorang manusia rendahan. Tetapi Putri Cake yang telah mendengar pembicaraan mereka, dia pun lalu menatap Hakuto dengan tatapan yang sangat tajam, karena dia tahu bahwa Hakuto itu adalah seorang Raja Iblis dan juga Malaikat Jatuh yang telah dikatakan di dalam legenda. Dan dengan sisa kekuatannya, dia pun langsung mencoba meminta tolong kepada Hakuto sambil menangis. Sedangkan Hakuto yang melihat seorang gadis tersiksa, dia pun langsung mengeluarkan beberapa makanan dari ruang penyimpanan miliknya. Tetapi Putri Cake yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak tahu kenapa seorang Raja Iblis yang pernah menguasai malam akan memberinya makanan. Tetapi di sini karena dia sangat lapar, dia pun melihat makanan itu sangat lezat. Dan Hakuto pun lalu bilang kepada Cake bahwa setelah dia memakan makanan itu, maka dia akan segera pulih. Sedangkan Putri Cake yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan dia juga mulai bertanya-tanya, kenapa seorang Raja Iblis yang ada di dalam legenda memiliki bau yang sangat harum. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung menghampiri Hansel. Dan Hakuto langsung bertanya kepada Hansel apa yang telah dia lakukan kepada budak gadis itu. Tetapi Hansel tidak menjawabnya. Dan malahan Hansel dengan sombong bilang kepada Hakuto bahwa seorang manusia rendahan tidak pantas untuk berbicara dengannya. Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal.
Dan Hakuto pun lalu bertanya sekali lagi kepada Hanzel dengan nada yang sangat kesal. Apa yang sudah dia lakukan kepada gadis itu? Dan apakah dia sudah tuli? Dan Hanzel yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah kepada Hakuto. Karena bagi Hanzel, Hakuto telah menghinanya. Lalu Hanzel langsung meminta izin kepada Olgan bahwa dia akan membunuh manusia ini di hadapannya. Dan karena saat ini Olgan sedang kesal dengan Hakuto, dia pun menjawab jika dia tidak peduli. Lalu Olgan langsung duduk di atas puing-puing. Lalu setelah itu, dengan sombong, Hanzel pun langsung melemparkan batu sihir api ke arah Hakuto dan menyuruh Hakuto untuk menyalakan cerutu yang ada di mulutnya. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Hanzel karena Hanzel sudah menghinanya. Dan di sini yang membuat Hakuto semakin marah adalah karena dia tahu jika Hanzel lah yang telah menyiksa gadis itu. Lalu setelah itu, Hanzel pun langsung menyerang Hakuto dengan tinjunya. Tetapi dalam sekejap, perut dan juga tangan Hanzel langsung terpotong, dan itu membuatnya langsung terjatuh tidak berdaya. Dan Hakuto dengan gaya seorang Yakuza mulai mendekati tubuh Hanzel yang sudah tergeletak. Dan Hakuto dengan cool langsung menyalakan rokoknya dan menjadikan kepala Hanzel sebagai asbak. Sedangkan Hanzel saat ini tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berdaya. Tetapi di sini Hanzel belum mati karena Hakuto sengaja tidak membunuhnya. Karena Hakuto berpikir bahwa masih ada yang harus dia tanyakan kepada Hanzel untuk mengumpulkan informasi. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung datang menghampiri Putri Cake. Dan Hakuto melihat bahwa gadis yang telah dia beri makan sudah pulih sepenuhnya. Bahkan gadis itu langsung berterima kasih terus-menerus kepada Hakuto karena sudah menolongnya. Dan Hakuto dengan gaya cool langsung bertanya kepada gadis itu, siapakah namanya? Dan dengan gaya seorang bangsawan, gadis itu pun langsung mengenalkan dirinya kepada Hakuto. Gadis itu bilang kepada Hakuto bahwa namanya adalah Shortcake Dowela T.R. Palma, dan dia adalah putri dari kerajaan Palma, dan anak tertua dari Raja Palma saat ini. Tetapi Hakuto yang mendengar nama itu, dia pun langsung terdiam tanpa ekspresi. Karena menurutnya nama seperti itu adalah nama yang sangat konyol dan juga terlalu panjang. Sedangkan Putri Cake yang melihat reaksi dari Hakuto, dia pun dengan malu-malu bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto bisa memanggilnya dengan nama panggilannya saja, yaitu Cake. Sedangkan Olgan yang mendengar nama Palma, dia pun akhirnya mengingat tentang sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu bernama Kerajaan Palma. Dan Olgan lalu bertanya kepada Cake, apakah dia tuan putri dari Kerajaan Palma. Lalu Putri Cake langsung menjawab bahwa memang benar dia adalah putri dari Kerajaan Palma. Tetapi Kerajaan Palma saat ini telah hancur karena diinvasi oleh Kerajaan Zenobia. Lalu Olgan bilang kepada Hakuto dan juga Putri Cake bahwa dia sebelumnya telah mendengar sebuah informasi, dan informasi itu mengatakan jika putri dari Kerajaan Palma telah menjadi tawanan dari Menteri Zenobia, yaitu Kongming. Dan dia tidak menyangka jika informasi itu adalah informasi palsu, dan malahan Putri Cake telah menjadi budak di wilayah Helion. Dan saat Hakuto mendengar nama Zenobia, dia pun akhirnya mengingat sesuatu. Dan Hakuto ingat jika Zenobia itu adalah sebuah kerajaan yang pernah mengirimkan seorang ninja bernama Hanzo untuk memata-matai dirinya. Tetapi sayangnya, Hakuto tidak terlalu ingat dengan hal itu. Karena bagi Hakuto, hal itu tidak terlalu penting. Lalu setelah itu, Olgan pun langsung menceritakan semua informasi yang dia punya tentang Kerajaan Palma dan juga Kerajaan Zenobia. Dan dari sinilah, akhirnya Putri Cake bisa tahu bahwa Jenderal Leon sedang berada di wilayah Zenobia untuk bertempur. Bahkan Putri Cake mulai berasumsi bahwa Kerajaan Zenobia telah berbohong dengan mengatakan jika dirinya telah menjadi tawanan dari Kerajaan Zenobia. Dan hal itu dilakukan untuk membuat Jenderal Leon menyerah dan melayani mereka. Dan di sini Putri Cake sangat yakin jika Kongming adalah orang yang menjadi pusat masalah saat ini. Sedangkan Hakuto yang terus mendengar Kerajaan Zenobia,
dia pun lalu bertanya kepada Cake, negara apakah Zenobia itu. Lalu Putri Cake langsung memberitahu Hakuto bahwa kerajaan Zenobia adalah sebuah kerajaan yang sangat mengerikan. Dan mereka telah banyak menghancurkan berbagai negara untuk memperluas wilayah mereka. Bahkan kerajaan Palma sendiri telah mengalami banyak kerugian dan juga nyawa, termasuk nyawa ayahnya sendiri. Dan di sini Hakuto melihat bahwa Cake menceritakan semua ceritanya dengan dipenuhi air mata buaya untuk menarik simpati dari dirinya. Tetapi sayangnya Hakuto hanya menunjukkan sikap biasa saja. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menghampiri Hanzel yang saat itu masih tergeletak di atas tanah. Dan Hakuto lalu bertanya kepada Hanzel apa yang sedang terjadi di pasar budak tahap kedua. Tetapi Hanzel tidak menjawab, dan malahan dia langsung menatap ke arah Olgan dengan tatapan sangat kesal. Lalu Hanzel langsung mengejek Olgan dengan sebutan setengah iblis tanpa tanduk. Olgan yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Hanzel. Tetapi Hanzel langsung mengatakan kepada Olgan bahwa Kon Impaler pasti akan segera datang. Tetapi Olgan yang sudah sangat kesal kepada Hanzel, dia pun langsung bilang kepada Hanzel bahwa dia akan segera membunuh Hanzel. Tetapi hal itu langsung dihentikan oleh Hakuto. Dan Hakuto bilang kepada Olgan bahwa dia harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu dari Hanzel sebelum Olgan membunuhnya. Tetapi di sini, Hakuto pun akhirnya menyadari jika Olgan ini terlihat sangat sedih saat dia disebut dengan sebutan iblis tidak bertanduk. Lalu Hakuto bilang kepada Olgan bahwa jika Olgan berjanji untuk diam sementara, maka dia akan memberikan Olgan sepasang tanduk iblis. Dan dengan cepat, Hakuto pun langsung mengeluarkan sepasang tanduk iblis yang ukurannya lumayan besar dan bentuknya melingkar seperti tanduk domba. Dan perlu diketahui bahwa item ini hampir sama dengan item cincin malaikat yang telah diberikan Hakuto kepada Putri White. Dan Olgan yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Hanzel pun langsung terdiam dan juga terguncang, karena mereka berdua tidak menyangka jika ada seseorang yang bisa membuat tanduk iblis. Sedikit informasi, tanduk adalah lambang kekuatan dan juga kecerdasan dari seorang iblis. Semakin besar dan tebal tanduknya, maka hal itu semakin bagus. Dan itu akan membuktikan jika dia adalah seorang iblis yang sangat kuat dan juga cerdas. Dan pada umumnya, semua iblis memiliki sepasang tanduk. Dan mereka semua sangat suka memamerkan tanduknya kepada yang lainnya. Bahkan tanduk itu tidak akan bisa ditumbuhkan dengan usaha ataupun kekuatan. Dan itulah salah satu alasan kenapa manusia iblis dianggap rendah oleh iblis yang lainnya. Karena mereka ini tidak memiliki tanduk. Dan saat ini, Olgan dengan mata yang sangat takjub terus melihat ke arah sepasang tanduk yang dipegang oleh Hakuto. Dan Olgan pun terlihat sangat tertarik karena selama ini dia sangat menginginkan sepasang tanduk. Bahkan menurut Olgan, sepasang tanduk yang dipegang oleh Hakuto adalah tanduk yang sangat cantik. Dan tanpa dia sadari, dia pun langsung berjalan mendekati Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Olgan bahwa tanduk ini dibuat dengan aura jahat yang sangat besar. Bahkan tanduk ini bisa membakar siapapun yang mencoba menyerang dirinya. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung memasangkan tanduk itu di kepala Olgan. Dan hal itu membuat Olgan sangat bahagia. Bahkan dia langsung menangis karena terharu. Karena saat dia memakai tanduk itu, dia pun lalu mengingat semua perlakuan yang sudah dia terima karena dia tidak memiliki tanduk. Bahkan selama ini, dia telah berusaha sangat keras hanya untuk menumbuhkan tanduknya. Tetapi tanduknya tidak pernah tumbuh. Dan saat ini di depan matanya, semua mimpi buruk itu telah hancur seketika. Lalu Olgan dengan sangat bahagia bilang kepada Hakuto bahwa dia berjanji akan diam untuk sebentar. Dan dia juga tidak akan mengganggu Hakuto untuk mengumpulkan informasi dari Hanzel. Sedangkan Putri Cake yang melihat semua kejadian itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan dia pun akhirnya menjadi sangat yakin jika orang yang ada di hadapannya ini adalah Raja Iblis sejati.
Bahkan Hansel saat ini masih mengalami kebingungan yang sangat hebat, karena baginya mustahil ada orang yang bisa membuat sepasang tanduk iblis dan memberikannya kepada orang lain. Lalu Hakuto langsung bertanya kepada Hansel, di manakah mereka saat ini berada, dan tempat ini digunakan untuk apa. Dan Hansel pun lalu menjawab bahwa dulunya tempat ini adalah tempat untuk melatih para budak manusia sebelum mereka dikirimkan ke pasar budak tahap ketiga. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menyadari jika para iblis menganggap manusia sebagai hewan ternak. Dan Hakuto juga bertanya kepada Hansel jika putri kek itu masuk budak ke tahap berapa. Dan Hansel pun lalu menjawab bahwa kek itu adalah budak tahap pertama yang baru masuk ke tahap kedua. Dan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung memukul wajah Hansel sampai hidungnya patah. Tetapi Hansel dengan kekuatan terakhirnya, dia pun langsung menarik belati miliknya dan mencoba untuk menusuk Hakuto. Tetapi serangan itu langsung tertahan oleh skill pelindung milik Hakuto. Bahkan belati yang ada di tangan Hansel langsung terpental. Tetapi di sini, Hakuto masih belum mau membunuh Hansel, karena masih ada yang ingin dia tanyakan kepada Hansel. Tetapi tiba-tiba, dari belakang ada yang menusuk leher Hansel menggunakan belati yang baru saja terpental. Dan orang itu ternyata adalah Putri Kek. Dan Putri Kek dengan tatapan penuh senyuman dendam langsung bilang kepada Hansel bahwa saat ini dialah yang tertawa. Bahkan Hakuto sendiri tidak menyangka jika sifat baik dan halus dari Putri Kek bisa berubah menjadi seperti ini. Dan dia saat ini terlihat seperti seorang psikopat. Dan Hakuto di sini berpikir, apakah Putri Kek ini adalah orang yang memiliki kepribadian ganda? Lalu Hakuto dengan tenang bilang kepada Kek bahwa sebaiknya Kek menenangkan dirinya, karena saat ini Putri Kek terlihat seperti iblis sejati daripada manusia. Dan Putri Kek yang mendengar hal itu, dia pun mulai menunjukkan rasa malunya. Tetapi di sini dia terlihat tidak merasa bersalah sama sekali, dan seolah-olah sudah terbiasa membunuh. Lalu Hakuto bilang kepada Kek bahwa dia bisa mengerti jika banyak penderitaan yang sudah dialami oleh Kek hingga dia menjadi seperti ini. Dan di sini Hakuto tahu bahwa sebenarnya Putri Kek bisa seperti ini adalah karena dia sudah lama merasakan banyak penderitaan dan juga penyiksaan yang telah dilakukan kepadanya. Dan hal itu membuat mentalnya menjadi sedikit terganggu. Lalu setelah itu, karena Hansel sudah terbunuh, lalu Hakuto langsung mengajak Olgan dan juga membawa Putri Kek untuk segera keluar dari tempat ini dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat Raja Iblis Belphegor. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.